Selamat pagi Bu Raryani. Selamat pagi juga Ibu Kepiati. Apa kabar Bu hari ini? Baik Bu. Syukurlah Bu, kabar saya juga baik. Mohon maaf Bu Raryani jika saya mengganggu waktunya hari ini. Tidak apa-apa Ibu Kepi. Oh iya, sebelumnya saya mau mengajak Ibu Raryani berbicara beberapa hal karena saya ada rencana untuk mengadakan supervisi akademik Bu, dan saya ingin melaksanakan supervisi ini nanti. Untuk diketahui ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah, jadi di dalam 3 tahapan ini nanti yaitu tujuannya saya ingin melihat atau meninjau terhadap aktivitas ataupun yang dilakukan Ibu Raryani di kelas sejauh mana, yaitu pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri dan teknik atau daya cipta di dalam suatu pembelajaran itu nanti. Dan kira-kira Bu Raryani nanti di dalam mengajar itu juga saya sebagai supervisor, yaitu untuk melakukan observasi pada suatu proses pembelajaran ini nanti yang Ibu lakukan. Kira-kira bagaimana menurut Ibu setelah percakapan kita ini, apa yang Ibu harapkan dari percakapan praobservasi ini Bu? Ya, terima kasih Ibu Kepiati atas penjelasannya. Kemudian untuk praobservasi ini saya akan berusaha memperbaiki nanti pada saat observasi. Jadi untuk mempersiapkan apa saja yang saya rasa perlu untuk dipersiapkan sehingga pada saat observasi nanti dapat berjalan dengan baik, itu Bu. Oh ya, jadi yang Ibu Raryani harapkan nanti lebih siap lagi agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar seperti Ibu ya Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajaran untuk saya observasikan nanti? Oh ya, kemungkinan kalau bisa ini kan hari Senin Bu, jadi kalau bisa itu besok hari Selasa Bu. Oh ya, luar biasa Bu lah. Baik, jadi Ibu siap melaksanakan pembelajaran pada hari Selasa ya? Iya. Oh iya, ngomong-ngomong Ibu Raryani guru kelas berapa ya? Kebetulan pada tahun pembelajaran 2023 kebetulan saya ditugaskan yaitu sebagai guru di kelas 6 Bu Kepiati. Berarti Ibu Raryani itu guru kelas 6. Jadi kira-kira nanti Ibu Raryani mengajarkan mata pelajaran apa ya? Nah, kebetulan kalau dilihat dari jadwal pelajaran di kelas, besok itu hari Selasa mata pelajaran matematika Bu Kepi. Oh, berarti Ibu Raryani akan mengajarkan mata pelajaran matematika. Kira-kira bila boleh tahu Bu, materinya apa yang mau disampaikan di sana? Kebetulan untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kemarin, jadi besok itu hari Selasa itu akan dilanjutkan dengan materi MEAN. Oh, berarti Ibu akan menyampaikan mata pelajaran matematika yaitu materi MEAN Bu, atau nilai rata-rata seperti Ibu ya. Kalau boleh tahu kira-kira tujuan pembelajaran itu yang Ibu sampaikan apa ya Bu? Oh, jadi setelah mengamati semua itu dapat menjelaskan MEAN dari data tunggal ya. Kemudian mewakili data yang tersedia. Kemudian yang kedua itu setelah mencoba, siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan MEAN dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Gitu Bu. Oh, berarti untuk pembelajaran nanti apa saja ya yang sudah Ibu persiapkan? Oh, terima kasih. Yang pertama yang akan saya persiapkan dan telah saya siapkan yaitu RPP, kemudian LKPD serta evaluasi Bu. Oh, berarti sangat luar biasa persiapan yang Ibu Raryani lakukan, bahwa Ibu sudah membuat RPP di sana, LKPD serta bahan evaluasi juga lah. Berarti kemudian apakah perencanaan atau persiapan masih ada yang kurang atau yang perlu diperbaiki? Mungkin ada yang masih perlu diperbaiki lagi Bu. Oh, kalau begitu Ibu lengkapi dulu apa yang dirasa masih kurang ya, agar saat observasi nanti dapat berjalan dengan baik Bu. Ya, oke, baik Bu. Ya, baik. Kalau begitu kira-kira apa yang perlu kita bicarakan lagi? Oh, saya rasa cukup Bu. Oh, terima kasih Ibu Raryani. Bila Ibu Raryani merasakan sudah cukup untuk persiapan observasinya nanti. Jadi baiklah, kira-kira sampai di sini dulu pembicaraan kita Bu, percakapan kita, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan selamat pagi Ibu Raryani. Terima kasih dan selamat pagi juga Ibu Kepiati. Ya, terima kasih. Ya, mari Bu.
akan menjelaskan bahwa hari ini, tepatnya hari Selasa, kita akan memasuki pembelajaran yaitu sesuai dengan jadwal pelajaran kita, yaitu matematika ya. Sesuai dengan jadwal yang terlampir di kelas 6. Hari ini kita akan memasuki pelajaran matematika yaitu dengan pembahasan MEAN ya, atau nilai rata-rata ya, menentukan nilai rata-rata. Kemudian sebelum itu, marilah bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib ya, dengan judul Berkibarlah Benderaku. Bisa? Bisa. Ya. Sebelum pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatku membela. Sang merah putih yang berdira, berkibarlah selama-lamanya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan jelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan MEAN dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Yang kedua, setelah mencoba, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan MEAN dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak sekalian sudah siap untuk belajar? Kasih. Sekarang kita mesti pada materi pembelajaran. Pernah mendengar kata-kata yang disebut dengan nilai rata-rata? Pernah tidak? Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh yang bisa kita ambil menjadi nilai rata-rata? Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ibu akan bagikan LKPD dulu untuk kalian satu persatu ya. Sudah selesai semua tugasnya? Baiklah, Ibu akan ambilkan kalau sudah ya, satu persatu. Coba kumpulkan. Jadi ini ada nilai ulangan matematika dari 25. Sekarang berdasarkan hasil kalian semua ya, Ibu dapat nilai di sini rata-rata mencapai di atas KKM ya. Artinya rata-rata nilainya 75 ke atas ya. Ibu setelah menghitung ya nilai kalian satu persatu. Jadi Ibu akan bagikan hasilnya, lihat masing-masing ya. Ini hasilnya ya. Bagaimana ini hasilnya? Sudah memuaskan? Saya tanya untuk Monica dapat berapa? Yang Ibu tulis itu dapat berapa? Dapat 100. Oke, berarti semua soal benar ya. Dapat 100 karena matematika ini bisa saja dapat 100. Kalau misalnya bahasa Indonesia akan Ibu nilai mungkin tidak sampai dapat 100. Karena apa? Mungkin ada tulisannya yang salah atau yang lain-lainnya. Kalau matematika itu bisa saja dapat 100 karena yang kita nilai adalah hasil pekerjaannya ya. Jadi syukur kalau sudah bisa dapat 100, berarti di antara kalian ini salah satunya Monica yang sudah berhasil ya untuk menjawab mengenai pokok pembelajaran mengenai MEAN ini ya. Kemudian selanjutnya, apakah sudah puas hari ini? Iya. Sekarang kita jadi di sini Ibu akan tanyakan ya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Bagaimana perasaannya?
Senang. Apa lagi? Bahagia. Apa lagi? Bahagia. Iya, baiklah. Jadi Ibu akan tanyakan kepada Ananda Lewi. Jadi apa yang Ananda Lewi dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Mean, apa itu mean? Nilai rata-rata. Iya, jadi mean itu adalah nilai rata-rata. Sekarang kalian sudah mengerti, sudah memahami, kemudian sudah mencoba mengamati tadi ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Jadi saat ini kita akan masuk pada evaluasi pembelajaran ya. Jadi Ibu akan bagikan ada soal tes evaluasi sebanyak 5 soal ya. Jadi Ibu akan tes kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi awalnya dari kegiatan inti pada hari ini ya. Baiklah, pada saat ini Ibu persilakan untuk kalian kerjakan kurang lebih 10 menit. Kerjakan untuk kegiatan evaluasinya. Sudah? Sudah. Sekarang bisa dikumpulkan? Biar Ibu ambil satu persatu ya. Sudah, kumpulkan. Setelah selesai mengikuti evaluasi pembelajaran pada akhir pembelajaran pada hari ini, kita akan masuk pada kegiatan penutup ya. Jadi, kita bersama-sama dapat menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini bahwa kita telah mempelajari yaitu pokok bangsa mengenai mean, dan kita tahu mean itu adalah nilai rata-rata. Jadi, salah satu contohnya misalnya kita tadi menghitung nilai ulangan matematika dari 25 siswa. Kemudian tadi kita menghitung data hasil dari penjualan dalam 1 minggu dari penjualan celana ya. Kemudian yang ketiga kita menghitung data nilai siswa kelas 6. Jadi sudah kita kerjakan, dan pada saat ini untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Sebelum kita istirahat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bersemangat ya! Marilah bersama-sama sebelum mengakhiri atau sebelum kita istirahat, kita menggunakan waktu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Selamat siang dan boleh istirahat. Silakan. Baiklah anak-anak, setelah selesai kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, sebelum kita istirahat, marilah bersama-sama kita mengucapkan salam ya. Jadi satu persatu kalian istirahat. Silakan.
percepatan ini nanti Bu, tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada kemarin itu, kira-kira Bu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap kita juga dapat sharing mengenai pembelajaran yang kemarin. Ya, baik Bu Daryani, kemarin Ibu telah melakukan suatu pembelajaran pada kegiatan observasi Ibu ya. Bagaimana perasaan Ibu dan bagaimana hasilnya yang bisa Ibu ceritakan? Jadi Bu, saya merasa lebih lega dan puas Bu, karena dengan persiapan yang sebelumnya, maka saya berharap pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Oh, begitu, syukurlah kalau begitu Bu. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan berjalan sesuai yang diharapkan atau direncanakan Bu? Saya rasa sudah cukup karena proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oh, bagus kalau begitu Bu Daryani. Kalau sudah sesuai dengan Ibu rencanakan, lalu kira-kira bagaimana dengan hasil yang diharapkan? Apakah sudah tercapai apa yang menjadi tujuan atau target dari Ibu Daryani yang diinginkan? Jadi saya lihat dan kemudian saya memeriksa tugas yang telah diberikan untuk siswa. Jadi pembelajaran kemarin mungkin berjalan sekitar 70%. Jadi murid sudah mencapai kriteria pencapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Oh, dengan tujuan pembelajaran yang hanya mencapai target 70% itu, apakah Ibu merasa sudah cukup? Jadi kalau menurut saya juga merasa Oh, bila dengan KTP 70% itu Ibu Daryani belum merasa cukup ya. Kira-kira jadi menurut Ibu apa yang kira-kira masih kurang dan apa yang perlu ditingkatkan? Jadi maunya sih semua Bu, semua maksudnya kriteria itu bisa tercapai. Kemudian akan tetapi tidak harus sempurna itu kan Bu. Ya, walaupun tidak sesempurna yang kita harapkan, setidaknya kita ada upaya atau apapun yang kita lakukan untuk meningkatkan daripada tujuan pembelajaran itu. Jadi kira-kira apa ya yang menjadi nanti yang perlu ditingkatkan oleh Ibu Daryani dalam meningkatkan dari tujuan pembelajaran itu sendiri? Saya akan berusaha untuk mempersiapkan media pembelajaran Bu. Maksudnya media pembelajaran yang lebih menarik dan memperhatikan murid yang masih kurang. Oh, bagus Bu Daryani. Berarti kira-kira lalu apa rencana perkembangan yang akan Ibu lakukan nanti? Jadi jadi saya akan berusaha untuk mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik dan lebih berpusat pada murid dan memperhatikan beberapa murid yang kurang. Wah, menarik sekali Bu apa yang Ibu lakukan. Semoga yang Ibu jalankan di dalam suatu rencana pembelajaran ini nanti bisa tercapai dengan baik Bu, sehingga Ibu bisa mencapai target daripada KKTP yang Ibu harapkan seperti itu Bu. Iya Bu, saya juga berharap demikian. Baiklah Bu,
apabila ada kira-kira hal-hal yang ingin Ibu tanyakan atau ada hal-hal yang ingin Ibu diskusikan atau kita sharing. Jadi coaching ini Bu kita lakukan secara berkesinambungan berkelanjutan. Jadi saya sebagai kepala sekolah nanti bersedia dan banyak waktu untuk Ibu bila ada Ibu ingin yang diceritakan supaya untuk meningkatkan video pembelajaran itu nanti sehingga kita menjadi